Tempat penuh misteri, tumpukan bangkai yang lalu hadir mengunggah kenangan. Sampai sekarang bau anyir terhidang harum, sumur angker bekas pejuang masih ada. Ingat, prajurit revolusi ditindas, dibantai habis oleh komunis yang jahat. Memilih berontak akan disentak, memilih diam akan disergap, sampai akhirnya mati dibekuk. Perangilah setiap bentuk komunisme agar seimbang antara keadilan dan penyiksaan. Kuat penuh semangat berkobar untuk menjanjikan bahwa hak harus hidup, tidak seperti zaman dulu lagi. Lubang buaya, sejarah pertarungan menyedihkan. Jadi kita kesorean datangnya, ternyata tutup jam 4 gitu. Sedangkan kita datang jam berapa nih? Jam 4 kurang gitu. Museumnya ditutup tapi katanya lubang buaya masih dibuka. Ini karena berhubung kita udah sampai ke sini, ya kita coba dulu ya, bisa apa enggak nih. Jadi setelah di parkiran kita naik ke atas. Ini gerbangnya nih. Mudah-mudahan masih bisa dikunjungi ya. Jadi ini kendaraan yang dipakai oleh tentara pemberontak G30 SPKI mengangkut jenazahnya Brigjen Ahmad Yani. Tanggal 1 Oktober 1965. Gede banget mobilnya ya. Ini replikanya sih. Tapi apa bener ya segede ini? PN Artayasa. Kurang lebih begini suasana kondisi mobilnya ya. Bayangkan mobil ini dipakai untuk mengangkut jenazahnya Brigjen Ahmad Yani. Nah, rumah ini adalah bekas dapur umum yang digunakan tanggal 1 Oktober 1965. Berarti kan 1 Oktober itu satu hari setelah tanggal 30 September ya, setelah G30 SPKI. Digunakan sebagai dapur umum bagi anggota pasukan pemberontak G30 SPKI. Kita lihat dapur umumnya seperti apa. Jadi sekarang kita berada di dapur umum yang digunakan oleh pasukan G30 SPKI sebagai dapur umum ya. Dan ini digunakan pada tanggal 1 Oktober 1965. Kita lihat ke dalam. Ini vibe-nya itu kayak rumah zaman dulu ya. Seperti ini suasana dapur umumnya ya. Di sini ada tulisan dilarang menduduki di kamar ini. Situ ada wajannya ya, wajan dan tungku perapiannya. Wah, ini kayak panci besar ini. Di sini juga ada tungkunya. Dan ini masih ada sisa genteng dari ketiga rumah ini ya, genteng asli dari ketiga rumah ini. Ini genteng aslinya. Dilarang memindahkan atau menduduki benda koleksi.
Dan berikut ini pos komando yang mana pada tanggal 1 Oktober 1965 rumah ini digunakan sebagai pos komando bagi pasukan G30 SPKI yang bertugas menculik para pahlawan revolusi. Dan ini ketujuh pahlawan yang terdapat di Monumen Pancasila Sakti ya. Dari sebelah kiri ada Maijen TNI Sutoyo Siswomiharjo, kemudian Mayor Jenderal TNI DI Panjaitan, kemudian Letjen TNI R Suprapto, kemudian di tengah Jenderal TNI Ahmad Yani, kemudian Letjen TNI MT Haryono, Letjen TNI S Parman, dan yang terakhir Pierre Tendian. Jadi ini sumur lubang buayanya itu ya, yang dikenal sumur maut ya. Ini persis di depan Monumen Pancasila. Tadi kan kita habis dari lubang buaya nih, kemudian ke rumah penyiksaan. Jadi kelihatan dari sini, di sana di samping itu sumur maut lubang buayanya ya. Dan ini rumah penyiksaannya. Rumah penyiksaan. Diorama ini dibuat berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan para pelaku penyiksaan dan pembunuhan dalam sidang Mahkamah Militer Luar Biasa serta kesaksian agen polisi 2 Sukitman. Lihat di sana yang duduk berjejer bertiga itu. Di sana ada Letku PA Tendian, kemudian Brigjen TNI Sutoyo, kemudian Maijen TNI R Suprapto. Masya Allah. Tiga di sana disiksa. Kemudian yang di sana itu Maijen TNI Suparman, S Parman ya, yang di sana. Dengan para kepala biro khusus daerah, setimpan dengan oknum-oknum abri penuntut Polda dan merampas. Kalau diperhatikan teman-teman, Brigjen TNI Sutoyo dan Maijen TNI R Suprapto ini pada saat penyiksaan itu masih memakai pakaian tidur ya. Maijen TNI Suprapto ini memakai kemeja, kemudian sarung, dan Brigjen TNI Sutoyo itu memakai baju tidur ya. Dilihat dari sisi manapun kelihatan banget jelas kekejamannya ya. Jadi bisa-bisanya manusia itu berperan melakukan kekerasan hanya karena berbeda idealisme. Memang paham komunis ini memang sudah menjadi kesepakatan bangsa kita bahwa paham komunis itu dilarang di negara kita gitu. Terlepas dari bagaimana sebuah idealisme itu memiliki paham-paham yang keras gitu ya, yang pasti sih kita sudah bersepakat bahwa paham komunis ini tidak bisa hidup di bangsa kita, di negara kita. Ini lokasi Monumen Pancasila Sakti sebelum 1 Oktober 1965.
Kalau kita perhatikan ya, di sana tadi yang kita lewatin ya, yang udah kita masuk, di sana dapur umum. Nih, dapur umum. Kemudian di sebelahnya lagi pos komando ya, pos komando, sekaligus di sebelahnya itu rumah penahanan atau rumah penyiksaan tadi. Dan sebelahnya sumur tua. Nah, sumur ini yang disebut dengan lubang buaya ya, sumur maut, dimana jenazah para jenderal ini dikubur di dalam sumur tua ini. Jadi sejarah singkatnya, mobil Jeep Toyota Canvas nomor 41.01 dengan nomor registrasi Angkatan Darat 70.301.1232 buatan tahun 1964 merupakan salah satu mobil dinas Panglima Komando Cadangan Strategi Angkatan Darat atau Pangkostrat pada tahun 1964 yang pada waktu itu dijabat oleh Mayor Jenderal TNI Soeharto. Mobil ini digunakan oleh Mayor Jenderal TNI Soeharto dalam memimpin operasi penumpasan pemberontakan G30 SPKI pada tahun 1965 di Jakarta. Dan ini mobil dinas Jenderal TNI Ahmad Yani. Kendaraan ini pernah digunakan oleh pahlawan revolusi Jenderal TNI Ahmad Yani sewaktu menjabat Menteri atau Panglima Angkatan Darat tahun 1962 sampai dengan tahun 1965. Kita semua difitnah dan saudara-saudara kita telah dibunuh. Kita diperlakukan demikian, tapi jangan kita dendam hati. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepadanya meneguhkan iman kita. Karena Dia perintahkan kita semua berkewajiban untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Cuplikan pidato Jenderal Abdul Haris Nasution pada upacara pemberangkatan jenazah 7 pahlawan revolusi di Markas Besar Angkatan Darat 5 Oktober 1965. Generasi milenial nggak tahu sejarah, nggak banget. Yuk kita ke Monumen Pancasila Sakti. Ini sebenarnya penting sih, mungkin buat kita yang generasi 90-an gitu ya, mungkin masih akrab dengan istilah G30 SPKI gitu. Karena dulu kita waktu sekolah itu setiap tahun menjelang hari peringatan ulang tahun kemerdekaan ya, selalu diputar film-film G30 SPKI gitu. Sedangkan kalau sekarang kan udah nggak pernah lagi kan. Dan mungkin bisa ditanya, mungkin generasi yang lahir di atas tahun 2000-an hampir mereka seperti asing gitu mendengar istilah G30 SPKI, pengkhianatan paham komunis gitu. Museum Pengkhianatan G30 SPKI. Karena udah sore jadi udah tutup, kita nggak bisa masuk ke sana. Cuma bisa berjalan-jalan di sekelilingnya aja. Demikian perjalanan sejarah kali ini. Terima kasih yang sudah menonton dan mengikuti cerita. Sampai bertemu kembali di perjalanan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.